Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bagaimana keadaannya? Masih stabil? Salam stabil untuk kita semua. Semoga kita masih terus diberikan kestabilan kesehatan, ekonomi, psikologi, dan kehidupan agar kita terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Nah, kali ini kita akan kembali ngebahas peribahasa-peribahasa unik yang mungkin tidak sering kita dengar, tapi ada di KBBI. Nah, apa-apa aja peribahasa-peribahasanya? Nah, ini dia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Peribahasa pertama ada yang berbunyi anak orang juga. Ya iyalah. Tapi ini peribahasanya. Artinya apa? Artinya adalah seseorang yang asing bagi kita akan tetap asing juga. Iya, masuk akal sih, make sense. Ya, jadi peribahasanya berbunyi anak orang juga. Artinya adalah seseorang yang asing bagi kita akan tetap asing juga. Gitu. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, peribahasa selanjutnya yang ada di KBBI ada yang berbunyi anak sendiri disayangi, anak tiri dibengkengi. Artinya apa? Artinya adalah bagaimanapun adilnya seseorang, kepentingan sendiri juga yang harus diutamakan, yang diutamakannya gitu. Jadi peribahasa yang cocok untuk hal ini adalah anak sendiri disayangi, anak tiri dibengkengi. Artinya adalah bagaimanapun adilnya seseorang, kepentingan sendirilah yang juga akan diutamakan. Begitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Peribahasa selanjutnya berbunyi, angan lalu paham bertumbuk. Nah, artinya adalah menurut pikiran, dugaan dan sebagainya mungkin untuk dikerjakan tetapi sukar dilaksanakan. Misalnya kekurangan alat atau syarat, begitu. Jadi peribahasa yang cocok untuk misalnya kita berpikir bahwa itu bisa dilakukan tapi ternyata sulit. Nah, peribahasa yang pas adalah angan lalu paham bertumbuk gitu. Artinya adalah menurut pikiran kita, dugaan kita dan sebagainya mungkin bisa dikerjakan tetapi sukar untuk dilaksanakan. Setelah kita pikir-pikir, bisa nih dikerjakan tapi ternyata sulit ya. Nah, peribahasanya adalah angan lalu paham bertumbuh. Itu dia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, peribahasa selanjutnya yang menyatakan keadaan kalau kita punya mimpi ya terlalu tinggi atau tinggi-tinggi ya, peribahasa yang cocok adalah angan-angan menerawang langit. Nah, gitu. Artinya adalah mencita-citakan, mengharapkan segala sesuatu yang tinggi-tinggi gitu. Boleh sih, cuman ya harus rasional dan realistis juga. Nah, peribahasa yang cocok adalah angan-angan menerawang langit, mencita-citakan segala sesuatu yang tinggi-tinggi. Tapi marilah punya cita-cita setinggi langit supaya kalau kita jatuh di antara bintang-bintang. Cie gitu, pesan moral. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, ada peribahasa yang berbunyi angan-angan mengikat tubuh. Nah, arti peribahasa ini adalah bersusah hati karena memikirkan yang bukan-bukan gitu. Jadi jangan mikir yang enggak-enggak gitu. Pikir yang iya-iya aja. Iya gitu. Peribahasa yang cocok untuk orang atau kita yang sedang berpikir yang enggak gitu, yang bukan-bukan, yang enggak mungkin terjadi atau yang aneh-aneh gitu adalah angan-angan mengikat tubuh. Nah, artinya adalah bersusah hati karena memikirkan yang bukan-bukan. Begitu. Jadi jangan pikirkan yang enggak ya, pikirkan yang iya-iya aja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, peribahasa yang cocok nih untuk orang-orang yang beda perbuatan, beda yang dikatakan adalah angguk bukan, geleng iya, gitu. Artinya adalah lain di mulut, lain di hati. Waduh, lain di mulut, lain di hati ini ciri-ciri orang munafik. Nah, peribahasa yang cocok untuk orang-orang ini adalah angguk bukan, geleng iya. Artinya adalah lain di mulut, lain di hati. Semoga menjadi tambahan wawasan untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita. Suatu hari kita ketemu sama orang-orang gini, cocoknya dikasih peribahasa angguk bukan, geleng iya. Orang yang lain di mulut, lain di hati. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini ada peribahasa selanjutnya yang berbunyi angin berputar, besiru, ombak bersarung. Aduh, ombaknya pakai sarung, minum kopi, makan gorengan.
Oke. Peribahasa yang berbunyi angin berputar, bersiru ombak bersabung, ya bukan bersarung, bersabung. Angin berputar, bersiru ombak bersabung, artinya adalah perkara yang sulit, segala sesuatu yang sulit, hal yang sedang sulit terjadi gitu. Nah, peribahasa yang cocok adalah angin berputar, bersiru ombak bersabung, perkara yang sulit. Wow, menambah wawasan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, peribahasa selanjutnya ada yang berbunyi angin tak dapat ditangkap, asap tak dapat digenggam. Nah, ini artinya adalah rahasia tidak selamanya dapat disembunyikan. Akhirnya akan terbuka juga, begitu. Jadi ya segala sesuatu yang dirahasiakan lambat laun akan terbongkar juga. Makanya jangan menyimpan rahasia-rahasia yang buruk, ceritain aja semuanya. Gitu. Tapi peribahasa yang cocok untuk situasi itu adalah angin tak dapat ditangkap, asap tak dapat digenggam. Artinya adalah rahasia tidak selamanya dapat disembunyikan. Akhirnya akan terbuka juga. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, peribahasa ini cocok untuk orang-orang yang tampilannya bagus, wajahnya asri, ayu, cantik, tampan, tapi kelakuannya gitu. Peribahasa yang cocok adalah angkuh terbawa, tampan tinggal. Artinya adalah baik rupanya tetapi tidak baik sikapnya. Ini adalah olok-olokan kepada orang yang suka bersolek. Ya nggak masalah sih bersolek, tapi harus dibarengi sama sikap yang baik juga gitu. Jadi keren gitu loh. Orang yang nggak terlalu keren atau nggak terlalu ganteng, nggak terlalu cantik, tapi kalau sikapnya baik dia bisa terlihat sangat menawan gitu loh. Tapi ini peribahasa yang cocok untuk orang-orang yang wajahnya baik, bagus, tapi kelakuannya tidak. Adalah angkuh terbawa, tampan tinggal. Artinya adalah baik rupanya tetapi tidak baik sikapnya. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Peribahasa ini cocok untuk orang-orang yang kalau dulunya hidup susah tapi ketika senang dia sombong dan angkuh. Waduh, ini banyak nih orang-orang seperti ini. Waktu butuh duit minjem ke kita, tapi gitu udah punya duit dia lupa bayar ke kita. Kampret. Nah, peribahasa yang cocok untuk orang-orang ini adalah anjing ditepuk menjungkit ekor. Nah, artinya adalah orang hina, bodoh dan segala macamnya ya. Kalau mendapatkan kebesaran dia menjadi sombong gitu. Orang yang bodoh, miskin dan sebagainya. Tapi kalau dia dapat kebesaran dia menjadi sombong. Nah, ini peribahasa yang cocok untuk orang ini sekali lagi adalah anjing ditepuk menjungkit ekor. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Peribahasa yang cocok nih untuk orang-orang yang kecil, merasa kecil gitu tapi pengen melawan orang-orang yang sedang berkuasa. Hahaha, ada peribahasa yang cocok nih. Anjing menyala di ekor pantat gajah. Waduh, ini artinya adalah orang lemah atau orang kecil hendak melawan orang berkuasa. Nggak masalah sih, tapi aduh, ada tukang bakso bawa hati. Sekali lagi, peribahasa yang cocok untuk orang-orang yang pengen melawan orang berkuasa adalah anjing menyala di ekor pantat gajah. Nah, orang yang lemah, kecil, hendak melawan orang-orang berkuasa. Panjang umur perjuangan. Nah, peribahasa ini adalah peribahasa yang mungkin cocok untuk ditujukan orang-orang yang mau bergaul hanya sama yang sederajatnya aja gitu, sama-sama yang sepemikiran atau sama yang sederajat lah, selevel gitu lah kan. Nah, peribahasa yang cocok untuk orang-orang seperti ini adalah antah berkumpul sama antah, beras bersama beras. Artinya adalah setiap orang selalu mencari orang yang setingkat atau sederajat gitu. Tapi enggak sih, kita harus berteman dengan siapa aja, bener nggak sih? Iya nggak? Ya selama pertemanan itu membawa pengaruh positif kepada kita ya nggak masalah. Tapi peribahasa yang cocok untuk orang-orang yang mencari pertemanan atau mencari orang-orang yang hanya sederajat atau selevel sama dia adalah antah berkumpul sama antah, beras sama beras. Semoga menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Ada peribahasa yang berbunyi antan patah lesung hilang. Ini ada dua arti nih. Antan patah lesung hilang. Arti yang pertama adalah tertimpa berbagai musibah, kecelakaan atau kesusahan dan sebagainya. Dan arti yang kedua adalah kemalangan yang bertimbun-timbun. Iya benar sekali, itu yang terjadi sama kita. Sudah susah dibatasi apa-apa. Peribahasa yang cocok itu adalah antah patah lesung hilang. Artinya adalah
tertimpa berbagai musibah atau kemalangan yang tertimbun-timbun. Gitu. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Selanjutnya ada peribahasa yang berbunyi, apa gunanya kemenyan sebesar tungku kalau tidak dibakar? Nah itu dia ya, apa gunanya kemenyan sebesar tungku tapi nggak dibakar? Artinya adalah tidak ada gunanya ilmu pengetahuan disimpan saja kalau tidak diajarkan kepada orang lain atau tidak dipraktikkan dan tidak dimanfaatkan gitu. Jadi itu peribahasa untuk orang-orang yang pinter tapi nggak mau ngajarin kita atau nggak mau mengaplikasikan kecerdasannya untuk dimanfaatkan dan untuk kepentingan bersama. Nah peribahasa yang cocok adalah apa gunanya kemenyan sebesar tungku kalau tidak dibakar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini peribahasa kali ini cocok untuk orang-orang yang menyimpan dendam nih. Yuk, dengerin baik-baik ya orang-orang yang punya dendam sama siapapun. Nah, peribahasa yang cocok untuk Anda adalah api makan sekam dedak. Api makan sekam dedak artinya adalah perbuatan jahat, dendam dan sebagainya yang tidak tampak gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang punya dendam tapi nggak ditampakinnya, peribahasa yang cocok untuk Anda adalah api makan sekam dedak. Api makan sekam dedak. Perbuatan jahat, dendam dan sebagainya yang tidak tampak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, mungkin untuk saat ini itu aja dulu peribahasa-peribahasa tidak lazim yang ada di KBBI. Ini bagian ketiga. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, apa yang saya bacakan untuk kalian semua. Kalian bisa mendapatkan informasi itu juga di KBBI online, ada di aplikasi, bisa kalian download, silakan. Tapi saya ingin menunjukkannya secara visual kepada kalian bersama dengan opini sedikit, kecil-kecil, tipis-tipis dari saya. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan saya dan menyampaikannya kepada kalian semua. Apa gunanya menyan sebesar tungku kalau tidak dibakar, kan begitu tadi ada peribahasanya. Oke, jika kalian merasa bahwa konten dan channel saya bermanfaat serta memberikan tambahan informasi serta memberikan wawasan yang berguna bagi kehidupan kalian, nggak ada salahnya kalau kita atau kalian yang nonton ini atau yang suka dengan channel dan konten saya bisa berlangganan atau klik tombol subscribe karena itu gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali dan bisa menambah semangat saya untuk terus berkarya. Dan nyalakan loncengnya untuk tahu update terbaru. Kemudian berikan komentar yang sifatnya membangun agar channel dan konten saya bisa tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, serta berikan tanda jempol agar saya terus semangat untuk membangun konten-konten ini gitu. Akhir kata dari saya, semoga semuanya bermanfaat, menambah wawasan saya dan menambah wawasan kita semua yang nonton. Salam stabil untuk kita semua, semoga kita selalu diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, kesehatan, pola pikir, serta psikologi yang stabil agar kita terus bisa berpikir, agar kita terus bisa berpikir, bertindak dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jaga kestabilan pola pikir. Salam stabil.